Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Isal. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 9 sampai pertemuan 15 ya teman-teman. Yang pertama itu ada modul dan paket, yang dimana modul itu adalah file Python yang berisi fungsi atau kode yang bisa digunakan ulang ya teman-teman. Sedangkan paket adalah kumpulan modul dalam sebuah file atau folder ya teman-teman. Nah, untuk contoh modul, di sini ada yang di bawah ini ya teman-teman, yang dimana ini fungsi create atau fungsi menyapa yang return sebuah nama ya teman-teman. Nah, kita langsung aja ke contohnya teman-teman. Mari. Modul dan package. Nah, di sini di file my modulnya, di sini saya membuat fungsi yang namanya greet ya teman-teman, yang dimana dia nge-return nama ya teman-teman. Kemudian di main-nya itu atau di modul dan package-nya itu kita itu mengimport modul yang tadi ya teman-teman, file yang tadi. Kemudian kita panggil my modul titik greet atau fungsi greet-nya kita panggil ya teman-teman dengan nilai atau value-nya itu sal ya teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, itu keren, maka di sini akan ada outputnya berupa hello sal ya teman-teman. Nah, setelah modul dan package, kemudian di sini ada variable scope ya teman-teman, yang dimana variable scope ini gunanya menentukan ya Pak teman-teman, menentukan variabel itu dia global atau lokal, yang dimana variabel global itu yang diakses untuk seluruh file, kemudian variabel lokal itu yang hanya digunakan itu yang di dalam fungsi doang teman-teman. Seperti ini teman-teman, variabel x ini merupakan variabel globalnya, sedangkan variabel x yang di dalam fungsi ini adalah variabel lokal ya teman-teman. Untuk contohnya itu seperti ini ya teman-teman, variabel scope. Nah, sekarang, nah di sini tuh dia ngeprint variabel lokal dan global ya teman-teman, sesuai yang ada di kodenya. Kemudian ada materi special name teman-teman, yang dimana special name ini untuk mengecek apakah file dijalankan langsung atau diimpor ya teman-teman. Contohnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, jika di run langsung seperti ini, maka yang akan di print itu adalah yang ini ya teman-teman, file dijalankan langsung. Jika dia diimport itu, maka dia akan ngeprint yang ini teman-teman, file diimpor sebagai modul ya teman-teman. Coba kita run, dan ya file dijalankan langsung teman-teman. Kemudian yang keempat ada kelas dan objek, yang mana kelas adalah blueprint, sedangkan objek itu adalah instansinya ya teman-teman. Seperti contoh di sini ya teman-teman. Untuk lebih lanjutnya seperti ini ya teman-teman, kelas dan objek. Nah, seperti ini. Di sini tuh kita membuat kelas car ya teman-teman, yang dimana fungsi dari fungsi yang ada di dalam kelas car ini yaitu drive ya teman-teman, atau mengendarai, yang dimana fungsi drive ini akan ngeprint kata driving ya teman-teman. Nah, setelah kita membuat fungsinya, nah kemudian kita itu buat cara memanggilnya, yaitu dengan cara kita itu memerlukan objek ya teman-teman untuk memanggil sebuah kelas ini, yang dimana kita itu objeknya itu di sini kita klik itu C ya teman-teman. Objek C sama dengan kelas car ya teman-teman, sehingga kita dapat memanggilnya dengan cara C atau objek C, yang dimana objek C ini akan memanggil kelas drive ya. Fungsi drive ya teman-teman, sorry. Kita run. Nah, yang di run itu, yang keluar itu outputnya itu driving ya teman-teman, sesuai sama yang ini. Untuk selanjutnya ada konstruktor ya teman-teman, yang dimana init atau inisial itu digunakan untuk inisialisasi atribut saat objek dibuat teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk contoh konstruktornya ya teman-teman. Nah,
seperti ini teman-teman, yang dimana kita membuat kelas buku ya teman-teman dengan fungsi init, yang dimana ada judul dan pengarang ya, teman. Di sini itu ada self.judul yang sama dengan judul, dan self.pengarang yang sama dengan pengarang ya teman-teman. Serta ada fungsi info juga ya teman-teman, yang dimana fungsi info ini untuk menampilkan judul dan pengarangnya ya teman-teman. Dimana ini print, dia akan ngeprint judul, yang akan di-print judulnya itu adalah value dari judul yang di sini ya teman-teman. Sedangkan yang pengarangnya akan ngeprint value dari pengarang yang di sini ya teman-teman. Nah, untuk ngarangnya itu pertama-tama kita buat dulu objeknya teman-teman, seperti yang tadi. Kita buat objek buku 1, yang dimana buku 1 ini adalah Python untuk pemula, dan buku 2 ini adalah dasar OOP, yang dimana pengarangnya ini adalah Jendo ya teman-teman. Sedangkan buku 1 ini nggak punya pengarang ya teman-teman. Nah, coba kita run. Nah, teman-teman di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Sini judul untuk Python untuk pemula ini pengarangnya itu tidak ada ya teman-teman. Dimana jika pengarangnya tidak ada, maka akan di print seperti ini ya teman-teman. Nah, materi selanjutnya itu ada property visibility ya teman-teman. Untuk contohnya itu seperti ini, dan untuk contoh lebih lanjutnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada kelas example, yang dimana ada fungsi init, yang dimana ini fungsi init ini ada self public, ada self protected, dan ada self private ya teman-teman. Yang dimana kita itu cara ngerannya itu E sama dengan example, yang mana print E public, dan kita print panggil objek E, yang dimana protected ya teman-teman. Coba kita run. Nah, kita akan outputnya kita akan menyubai 1 dan 2 teman-teman, karena kita memanggil public dan protected ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya itu ada instance dan class attribute ya teman-teman, yang dimana instance dan class attribute ini adalah atribut dari sebuah kelas ya teman-teman, yang dimana itu berlaku secara global ya. Untuk contohnya itu seperti ini ya. Kelas ini teman-teman. Nah, di sini ada kelas item, yang dimana stoknya itu adalah 0 dan punya fungsi sama dengan item, yang dimana stoknya itu plus 1 teman-teman. Nah, di sini tuh ada objek I1 sama dengan item, dan objek I2 sama dengan item juga teman-teman. Nah, jika dia dipanggil, maka stoknya 2 teman-teman, karena setiap dia dipanggil itu akan bertambah 1 ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada lanjutan OOP lanjutan, yang dimana kelas dan static method ya teman-teman. Untuk contohnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, yang dimana ada kelas demo ya di sini teman-teman, yang dimana kelas demo ini merupakan kelas method ya teman-teman, yang dimana dia akan menampilkan kelas dan akan ngeprint kelas method ya teman-teman. Sedangkan static method ini punya fungsi show static, yang dimana dia akan ngeprint static method ya teman-teman. Dan cara ngerannya itu atau cara ngeprintnya itu seperti ini ya teman-teman. Kita panggil kelasnya dengan ada titik di sini, kemudian kita panggil fungsinya teman-teman, show class dan show static. Kita run. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu ada inheritance atau pewarisan atribut teman-teman. Pewarisan atribut ini maksudnya itu misalnya kelas animal ini akan mewarisi sifatnya itu pada kelas dog ini. Untuk lebih lanjutnya itu seperti ini teman-teman.
Nah, di sini yang dimana kelas animal yang mempunyai atribut speak, yang dimana itu dia animal itu dapat berbicara, yang return titik-titik-titik ya teman-teman. Kemudian ada kelas dog yang dimana dia itu inheritan dari animal atau warisan dari animal, yang mana kelas dog ini bisa mewarisi sifat atau atribut dari kelas animal ya teman-teman. Nah, kelas dog ini punya fungsi speak juga ya teman-teman. Nah, dia nge-return suara anjing ya teman-teman, dimana ini tulisannya apa. Nah, cara memanggilnya itu sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kita membuat objek dahulu, yaitu objek D yang sama dengan kelas dog ya teman-teman, dan kemudian kita print, kita panggil objek D, kemudian kita panggil fungsi speak ya teman-teman. Kita run. Nah, maka akan muncul bug ya teman-teman di sini. Kita juga bisa mengganti menjadi gugup ya teman-teman. Misalnya, kita run. Nah, akan menjadi gugup ya teman. Kemudian lanjut, ada abstract method yang teman-teman, yaitu subclass wajib implementasikan metode tertentu. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini contohnya teman-teman, yang dimana dia itu dari file ABC untuk dia ngimport ABC, yang dimana itu abstract method ya teman-teman, dimana di sini ada kelas shape atau kelas bentuk ABC, dan di sini ada function area yang dimana ada pas di sini teman-teman, ada kelas circle atau bulat di sini yang dimana dia punya fungsi ada radius sama dengan radius, dan di sini ada fungsi area yang dimana dia nge-return 3,14 ya teman-teman, atau bisa disebut P ya teman-teman. Nah, cara manggilnya itu sama yang kayak tadi ya teman-teman. Kita buat objek dahulu untuk menampung kelas circle di sini, kemudian kita panggil dengan value 5. Nah, kemudian kita print dengan cara panggil objek yang C ini, kemudian kita panggil juga fungsi areanya ya teman-teman. Kita run. Nah, jadi jari-jarinya itu atau radiusnya itu 78,5 ya teman-teman. Kita lanjut, ada data class untuk membuat kelas sederhana tanpa banyak boilerplate ya teman-teman. Data class. Nah, sini ada data class yang dimana kita mengimport data class itu dari folder data class yang ada di Python-nya langsung teman-teman. Yang dimana di sini kita buat data class-nya itu, kemudian ada fungsi point yang dimana x sama dengan int dan y sama dengan int. Kemudian kita buat objek p yang dimana objek p ini sama dengan point atau class point, yang dimana fungsinya ini bervalue 3 sama 4 ya teman-teman, yang dimana x-nya itu 3 dan y-nya itu 4 teman-teman. Kita print p, kemudian ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, x-nya itu 3 dan y-nya itu 4 ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada pack dan unpack ya teman-teman, yang dimana ini tuh fungsinya untuk menyederhanakan penanganan banyak argumen atau data ya teman-teman. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita langsung ke contoh lebih jelasnya lagi teman-teman. Sini teman-teman. Nah, pertama itu ada fungsi info ya teman-teman, yang dimana dia manggil argumen ya teman-teman, dan ngeprint argumen itu sendiri, sedangkan infonya itu 1, 2, 3. Nah, di unpacking ini ada numbers, yang dimana numbers ini ngelis data dari 1, 2, 3 ya teman-teman, dan dia ngeprint semua nama di sini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Kemudian yang selanjutnya itu ada duck typing, yaitu jika suatu objek berperilaku seperti tipe tertentu maka dianggap tipe itu. Yang di sini itu maksudnya tipe tertentu itu maksudnya di sini kan eh, 2 sama 3 integer ya kan. Terus di sini itu string A dan B ya teman-teman. Untuk contohnya itu seperti ini. Nah, sini tuh ada fungsi add yang dimana fungsi tambah. Nah, fungsi tambah ini punya value A sama B ya teman-teman. Kemudian fungsi add ini atau add ini nge-return A plus B ya teman-teman. Nah, maksudnya itu kan ini A plus B ini sebuah operasi ya teman-teman. Itu pasti integer kan. Nah, tapi kalau di Python itu ada namanya duck typing yang dimana tadi itu bisa dijelaskan itu tuh bisa menyerupai eh, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini maksudnya itu A plus B itu akan menjadi AB ya teman-teman. Kemudian ada pattern matching ya teman-teman, yang dimana pattern matching ini adalah fitur yang diperkenalkan dalam Python 3.10 yang dimana PEP 634 yang memungkinkan Anda untuk mencocokkan struktur data dengan pola tertentu dan mengekstrak informasi darinya ya teman-teman. Nah, contohnya itu seperti ini ya teman-teman. Di sini tuh kita punya fungsi def status ya teman-teman, yang dimana status ini punya value kode. Nah, sedangkan di sini itu punya atribut match yang dimana kode. Nah, yang case pertama itu atau kasus pertama itu yang ada 200 ya nilainya atau value-nya. Eh, Maka 200 ini akan nge-return oke ya teman-teman. Sedangkan di sini ada kasus yang kedua yaitu kasus 404 yang dimana dia akan nge-return not found. Nah, di sini ada kasus ketiga yang dimana dia tidak ada nilainya ya teman-teman, tidak ada nilainya sama sekali yang akan nge-return unknown ya teman-teman. Nah, di sini kita nge-print, coba print yang status 404 ya teman-teman. Kita print, maka akan hasilnya not found. Nah, jika kita kosongkan atau jika print underscore ya teman-teman, jika kita kosongkan, error ya. Untuk selanjutnya yaitu ada error dan exception yang dimana ini gunanya untuk menangani error agar program tidak crash ya teman-teman. Seperti di sini. Untuk contoh lebih lanjutnya itu seperti ini ya teman-teman. Sini error exception yang dimana di sini tuh dia mencoba x sama dengan 10 dibagi 0 yang dimana kita tahu di sini teman-teman 10 dibagi 0 itu hasilnya itu apa ya, dibagi hasilnya itu 0 ya teman-teman, yang dimana exceptionnya itu di zero division error yang dimana akan ngeprint error karena pembagiannya oleh 0 ya teman-teman. Nah, di sini ada finally untuk ngefixnya itu print selesai. Seperti ini teman-teman. Nah, error pembagian oleh 0 selesai. Ketika kita menghapus selesai ini, maka dia akan terus-terusan akan ngeprint pembagian oleh 0 itu. Kemudian ada docstring ya teman-teman, yang dimana docstring ini adalah dokumen fungsi atau metodenya. Contohnya itu seperti ini ya teman-teman, docstring. Kemudian sini ada def yang dimana def grid itu atau fungsi grid di sini dengan value nama di sini teman-teman. Nah, di sini itu ada argumen return greeting message for a given name, yang dimana itu kita bisa ubah di sini value-nya itu jadi misalnya my name is Isa. Nah, terang, maka hasilnya itu akan my name is Isa ya teman-teman, seperti value-nya ini yang dimana dia nge-return hello dengan
value-nya itu namanya ini ya, value yang di sini ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya itu ada CLI argumen. Nah, CLI argumen ini adalah data dari terminal ke program ya teman-teman, yang menggunakan tanda sys.argument atau argparse ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Contohnya itu seperti ini, coba kita run teman-teman. Nah, argumen ini kenapa dia nge-print ini, karena dia itu ya seperti itu dah. Kemudian di sini ada CSV dan JSON ya teman-teman, yang dimana CSV ini format teks sederhana, kemudian JSON itu pertukaran data ringan ya teman-teman. Contohnya seperti ini ya teman-teman, dan contoh CSV itu seperti ini ya teman-teman. Nah, sini data CSV-nya itu ada nama ya teman-teman, ada nama Alice, Bob, dan umur mereka itu masing-masing 25 dan 30 ya teman-teman. Nah, untuk kodenya itu seperti ini, kita ngimport CSV dan ngimport JSON ya teman-teman, yang dimana data ada objek data yang sama dengan JSON load. Nah, di JSON load ini kita itu nambahin nama yang namanya itu adalah sal. Kemudian kita ngeprint objek data dengan nama yang tadi. Di sini ada juga teman-teman fungsi with open, yang dimana kita ini membuka file, yang dimana filenya itu merujuk ke sini ya teman-teman. Nah, setelah dia membaca file ini, kemudian dia itu bakal ngeprint itu dari row-nya ya teman-teman. Dari row itu dari atas ke bawah ya teman-teman. Kita cek. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Ada datetime ya teman-teman, yang dimana Python itu menyediakan modul datetime dan time zone ya teman-teman. Contohnya itu seperti ini ya teman-teman, datetime. Coba kita run itu. Nah, dia akan ngehasilin atau nge-outputin yaitu tanggal kita ngerunnya ya teman-teman. Tanggal waktunya tepat banget di sini. Kemudian ada enum ya teman-teman. Enum ini adalah tipe data khusus untuk sekumpulan nilai konstan ya teman-teman, yang nilainya itu nggak bisa berubah ya teman-teman. Nah, contohnya itu di sini ya teman-teman. Nah, enum. Kita itu ngeimportin folder enum, yang ngimport file enum ya teman-teman, yang dimana di sini kita buat kelas atau kita buat fungsi status, yang dimana itu value-nya itu enum ya teman-teman. Oke, itu sama dengan 1 dan fail itu sama dengan 0. Ini ibaratnya itu boolean ya teman-teman ya. Di sini terus kita ngeprint ya teman-teman, dan dimana kita print status, kita panggil kelas status dan kita panggil oke dan namanya. Nah, sini ada oke ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.